Udah paham kenapa zaman sekarang lebih banyak orang kena penyakit jantung? Ada orang jantung, diabetes, ada stroke, kanker, bla 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 segala macam. Saya sering sampaikan ke hati saya ini, orang-orang yang kena penyakit seperti itu, obatnya apa? Tubuh kita ini, Bapak-Ibu sekalian, jamaah sekalian, memang sudah didesain Allah untuk bisa memperbaiki dirinya sendiri. Catatannya apa? Catatannya kalau dia punya bahan baku yang tepat. Itu dulu. Ya, bahan baku yang tepat. Ada dua bahan baku di situ. Bahan baku yang pertama gini. Jadi ketika saya minum air kelapa ini, ya, otak saya kan langsung mikir, terutama bagi yang sudah belajar dan mengilmui itu. Ini air kelapa begini, kandungannya apa, kalau lebih detail pH-nya berapa, mineralnya apa, segala macam, baru dia minum. Dia minum dengan ilmu, dia minum dengan keyakinan, dia minum dengan tenang. Bagus nggak? Bagus. Jadi waktu air kelapanya dituangkan, lalu saya minum, gitu. Saya minum air kelapa ini sekaligus, ya, ini kan fisiknya. Saya minum dengan segala pemikiran saya tentang air kelapa yang semuanya boleh dibilang baik. Gitu. Bagus nggak? Bagus, lagi-lagi. Itulah bentuk kita itu. Coba bayangin sekarang ini berarti itu makanan apa? Itulah makanan jiwa. Ya, itu yang pertama. Sekarang Anda bayangkan berapa banyak orang zaman sekarang ketika mereka sudah diberitahu ini nggak sehat, ini nggak sehat, ini nggak sehat, tetap saja dia makan. Ya. Ada bayangkan beban jiwanya kayak apa? Gitu maksudnya. Saya kasih Anda misalkan minuman soda penuh dengan gula, lagi pengen gitu ya, ada orang pengen, tapi dia punya itu tuh, dia punya otak, pemikiran, jiwa, hati itu sudah nolak, dia minum, tetap minum. Jadi dia beban yang dia minum di sini tuh jauh lebih besar daripada jumlah ininya. Paham? Makanya kalau Anda nggak biasa makan pecel, apalagi di kampung yang nguleknya pakai tangan tanpa sarung tangan, lalu Anda makan jorok banget, mendingan nggak usah makan. Nggak usah makan. Saya ingat banget zaman kuliah dulu, di samping kampus saya itu ada siapa gitu ya, di Semarang. Itu kalau ngudek itu kita sudah tahu rasa asinnya dari mana. Semangat sekali beliau ngudek gitu kan, ngambil pakai tangan, habis itu ngambil duit. Jangan dikomentari. Soalnya apa? Kita baik sangka aja sama dia. Kita baik sangka aja sama itu. Nah, ketika kita sudah tahu ilmu tentang perhigienitasan gitu ya, nah sudahlah, selesai itu barang semua. Gitu. Ya, apalagi orang-orang kota udah boleh kayak kita begini ya. Ya. Sudahlah, pasti akan begini, begitu, dan seterusnya. Berarti ini kita kembali sini. Naik di atas ini apa? Tadi kan secara rasa, ya, emosional, perasaan, pengalaman, dan seterusnya. Di atasnya apa? Di atasnya sebenarnya yang jauh lebih powerful daripada ini adalah apa? Adalah rasa syukurnya dia, rasa yakinnya dia, atau yakinnya dia, iman dia kepada Allah, bahwa ini yang menciptakan Allah, dan Allah menciptakan ini pasti baik, sehingga dia tidak ada keraguan apapun di situ. Itu yang orang zaman sekarang hilang, bahkan kurang. Gak percaya? Mari kita buktikan. Oke, ini kunyit. Ngomonglah kunyit ini ke banyak orang yang mereka banyak rasakan atau mereka sampaikan kepada kita adalah tentang manfaat kunyitnya atau efek dari kunyit ini yang bakal terjadi yang secara tidak baiknya. Saya ulangi pertanyaannya. Anda bawa kunyit nih, bawa kunyit kayak begini, lalu bawalah ke orang-orang. Tanyakan survei lah ke 10 orang, lalu tanya ke mereka, nih hilang-hilang dia.
malah nggak ada suara. Ini aja. Oh ya. Ya baik. Kalau 1 jam megang begini pegel juga ya. Allah. Kira-kira tanggapan mereka tentang ini positif apa banyak negatifnya? Feeling saya kebanyakan negatifnya. Kebanyakan sih. Pengalaman saya. Kalau saya posting tentang begini sampai detik ini, yang dikomentari orang kunyit bikin rahim kering. Betul. Sampai detik ini loh. Padahal ini yang menciptakan siapa? Allah. Ketika saya bawa paracetamol, takut gak dia? Sudah paham kenapa zaman sekarang lebih banyak orang kena penyakit jantung? Lebih banyak curiganya daripada husnuzonnya. Bahkan yang Tuhan ciptakan saja dia takut. Ya, takut untuk dia konsumsi. Ya. Kenapa? Ya tadi, karena terlalu banyak informasi-informasi negatif ya, yang membuat akhirnya mereka tidak percaya lagi atau berkurang kepercayaannya kepada benda-benda yang Allah ciptakan seperti ini. Alpukat, coba lihat alpukat. Tanya loh orang. Saya tanya jujur, Anda bawa alpukat ke orang yang mereka pikirkan apakah ini bikin kolesterol turun apa naik? Nah, itu. Coba. Ayo. Gara-gara apa? Gara-gara dia beli jus alpukat di pinggir jalan. Ya kan? Gula lah, kental manis lah, segala macam di situ. Alpukatnya berapa banyak? 2 kerok. Jadi akhirnya ngomong apapun tentang beginian, subhanallah, nggak ada yang benar. Ya, apalagi bawa ke orang-orang yang sudah belajar kesehatan, sebagian yang belum paham, ya, mohon maaf. Ya, takutnya minta ampun. Makanya saya bilang, setahu saya tidak pernah kita mendengar ada orang keracunan jahe, kunyit, kencur, temulawak, tidak ada di Indonesia. Tidak ada. Ya, sehingga persepsi seperti inilah yang dulu, yang pertama kali kita, kalau judulnya mau memperbaiki diri kita, kan tadi saya bilang kan tubuh kita ini punya kemampuan self healing. Itu yang pertama. Self healing yang pertama kali yang akan terjadi di dalam diri kita, kalau kita mau on-kan, kalau kita mau aktifkan itu apa? Tadi perasaan atau dugaan kita diperbaiki dulu deh. Jadi ketika bicara beginian, yang muncul pertama kali bukan data, bukan apapun, tapi ini barang bagus, produk bagus yang Tuhan ciptakan, tidak ada masalah di dalamnya. Itu dulu. Ya. Soalnya tanpa itu kita mulai, Bapak sekalian, jamaah sekalian, maka berat kita memulainya, apalagi untuk meminumnya. Sekarang ngomongin madu, berapa banyak orang yang gak minum madu dibandingkan dengan orang yang minum madu. Banyak kan yang nggak minum madu, gara-gara apa? Gara-gara mereka takut minum madu bisa bikin gula darahnya naik. Tapi mereka sama sekali tidak mikir efek kalau mereka minum produk minuman yang mengandung gula, efeknya kayak apa, mereka nggak mikir. Gitu. Ya. Jadi masalah kita sekarang, jadi sekarang kalau saya lihat ada orang jantung, diabetes, ada stroke, kanker, bla 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 segala macam, saya sering sampaikan ke adik saya ini, orang-orang yang kena penyakit seperti itu sebenarnya bukan fisiknya yang sakit, ada jiwa mereka yang sedang sakit. Cuman kita yang kita terapi adalah fisiknya. Padahal yang sebenarnya awal mulanya kalau kita mau perbaiki, kita obati, perbaiki dulu jiwanya. Bisa jadi orang kayak begitu gak butuh obat macam-macam, dia cuma butuh kasih sayang, dia butuh cuma penghargaan, dia butuh dihargai, dipeduliin, dan lain-lain sebagainya yang membuat hatinya itu tenang. Gitu. Barulah tubuhnya itu akan bereaksi lebih kuat ketika dia makan kayak beginian. Ya. Nah, itu yang pertama. Jadi makanan jiwa, ya. Jadi makanan jiwa. Jadi setiap hari ibu-ibu saja atau jamaah sekalian yang datang dari rumah ke sini tadi, sekarang kalau kita nge-trace balik dari bangun tidur sampai sekarang, kira-kira sudah berapa banyak makanan jiwa yang tidak baik yang kita makan? Banyak loh.
Belum lagi tontonan ya, tiba-tiba nonton ada perang atau apa atau yang enggak, membuat emosi kita tuh teraduk-aduk ya, dan seterusnya. Atau mungkin kita mendengar sesuatu atau merasakan sesuatu yang akhirnya membuat banyak sekali yang kita makan terserap secara jiwa kita itu, yang akhirnya membuat kita tidak tenang ya. Obatnya apa? Ya, disikirin. Benar, disikirin ya. Alhamdulillah. Insyaallah. Tinggi banget. Mandain. Oke. Ya baik. Ya obatnya zikir. Ya. Tapi memang di zaman sekarang ini zikirnya kita sebenarnya istighfar ya. Istighfar yang kita tuh masih butuh istighfar lagi. Istighfar yang kita masih butuh diistighfarin lagi. Karena nggak berbekas. Nggak berbekas, nggak berasa gitu loh. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Ya. Jadi ya gitulah keadaan manusia modern kayak kita begini, sehingga gak dapet rasanya gitu loh ya. Sekarang makan pun hampir-hampir gak ada rasa. Kenapa? Makan pegang handphone, apa gunanya makan gitu loh. Apa-apa yang tidur jadi bangun kan. Udah saya pegang aja ya. Baik, berarti itu yang pertama. Jadi kalau dia mau self healing, maka yang pertama kali perbanyaklah makanan-makanan jiwa dalam bentuk hal-hal yang baik yang kita rasakan, yang membuat kita tuh merasa bahagia. Itu dulu. Jadi caranya bahagia gimana? Pertanyaan berikutnya, cara bahagia gimana? Nggak tahu kan? Terus selama ini nyari bahagia di mana? Ngumpul sama anak itu bahagia? Bahagia. Ngumpul sama suami, ngumpul sama teman, pergi rihlah, bahagia nggak? Waktu perginya dan di sana balik, bahagia lagi. Balik lagi. Kenapa? Gini, saya gambarkan begini. Para ulama itu sebenarnya kalau bicara tentang kebahagiaan, atau bahasa Arab itu as-sa'adah, itu sebenarnya mereka sudah tahu caranya gimana. Karena kebahagiaan hatinya kita itu tidak akan kita bisa dapatkan kecuali itu ditautkan dan dihubungkan dengan pencipta hati itu sendiri, baru bisa. Karena begini, apa yang membuat ibu-ibu sekarang bahagia? Sekarang lah misalkan dibeliin mobil sama suami misalkan, bahagia nggak? Bahagia? Ya anggaplah yang nanti dikira matre, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Matre sama suami nggak apa-apa, asal bisa aja dia mengakomodir itu. Sebulan begitu. Atau mungkin yang belum haji gitu, atau sudah haji sekalipun tahun ini diberangkatkan haji sama suami, tiba-tiba ada malaikat lewat gitu kan. Kan lagi banyak malaikat di judulnya, ngaminin gitu kan, amin kata malaikat. Ya, kalau itu sih jelas bikin bahagia. Tapi saya akan bicara kebahagiaan itu, bahwa sebenarnya kebahagiaan itu tidak akan bisa kita rasakan dengan kokoh ya, dengan stabil kalau seandainya dia tidak dihubungkan dengan Allah atau tidak dihubungkan dengan syariat. Itu aja. Pernah saya beri contoh begini, kan di Indonesia ini kan ada dua haji, haji sabar sama haji syukur. Istilah saya aja biar gampang. Haji sabar ya ngantri 20 tahun, 15 tahun gitu.
maktabnya 2 kilo, nah itu haji sabar. Pahala insya Allah sama, lebih besar mungkin haji sabar. Ya. Yang kedua haji syukur. Haji syukur tuh ya berangkat tahun ini, daftar tahun ini langsung berangkat. Segala macam ada di maktabnya itu. Dari mie instan ada semua. Pokoknya nggak sehat tuh banyak banget lah di haji syukur. Kita nggak bahas haji syukur, kita bahas haji sabar aja. Haji sabar, mulai maktabnya begitu jauh, ngantrinya toilet, perjuangan luar biasa, dan seterusnya. Susah nggak itu? Susah. Tapi coba ibu-ibu, bapak sekalian, tanyain kepada yang sudah ikut haji sabar itu, mau lagi haji nggak? Mau. Nggak apa-apa kayak begitu. Nggak apa-apa. Kenapa? Kalau bicara tentang kebahagiaan yang dihubungkan sama Allah, nggak ada urusan dengan kesusahan yang kita rasakan. Nggak ada urusan. Itu, ya. Makanya seringkali yang kita dapatkan atau mungkin kita sebut dengan kebahagiaan itu sebenarnya bukan sebenarnya kebahagiaan beneran, ya. Tapi masih masuk ke kesenangan aja. Ya, senang gitu loh, tapi nggak bahagia. Karena kalau bahagia beneran itu pasti ada hubungannya dengan Allah. Titik. Dan tidak ada urusan dengan nyaman atau tidak nyamannya kondisi kita saat itu. Makanya tadi bahasa saya pertama, kalau kita mau benerin diri kita mulai sekarang, ya stok bahagianya dibanyakin. Ya, sebelum kita bicara yang ini, stok bahagia dibanyakin. Berarti kalau stok bahagianya, deposit bahagianya mau dibanyakin, caranya gimana? Cara gimana? Tingkatkan kualitasnya atau tingkatkan kualitasnya. Tingkatkan kuantitasnya atau tingkatkan kualitasnya. Dalam urusan apa? Ibadah. Baru bahagia kita. Contoh begini. Nanti jam 12-an lebih kurang lah ya. Kita akan sholat zuhur. Ya kan? Orang yang tidak mampu merasakan kebahagiaan dari sholat, maka dia akan mengatakan, ya zuhur lagi, udah zuhur deh. Ini adalah hasil ini. Ya, makanya kalau orang sudah tahu kayak begini, dia akan mengatakan, subhanallah, ini nanti siang ketemu Allah lagi. Zuhur, aku bisa ngobrol sama Allah. Aku bisa zikir Allah, aku bisa ngadu semua urusanku di Allah, dan Allah saat itu lagi deket-deket banget, lagi sujud, lagi doa di tahiyat, begitu loh. Ucapan orang yang bahagia dengan pertemuan dengan Allah, ya begitu. Coba kita mulai ngelatih gitu aja, sholat aja, subhanallah, bahagianya minta. Sehingga urusan kita apapun masalahnya, maka yang akan kita kejar, kita tuju, kita lakukan pertama kali adalah sholat. Begitulah yang Nabi kita SAW lakukan. Nanti kalau ada masalah ngapain? Nabi wudu dan sholat 2 rakaat. Itu Nabi kerjakan. Kebahagiaan Nabi itu diberikan Allah salah satunya melalui sholat. Gitu. Nanti semakin banyak tuh kita sholat bahagia, tilawah bahagia, ini bahagia, semua bahagia. Saya bilang tadi kuantitasnya, kualitasnya itu kita naikin. Jadi sholatnya diperbaiki kualitasnya, zikirnya diperbaiki kualitasnya, atau ditingkatkan kuantitasnya juga misalkan, maka lama-lama stok bahagia kita dalam hati kita akan berlimpah ruah. Kalau sudah bahagia pasti sabarnya naik, syukurnya naik, ikhlasnya naik, ridhonya naik, semuanya naik, sehingga semua tubuh ini bekerja dalam keadaan yang tenang dan normal. Saya kemarin baca buku judulnya Placebo, ya, yang menulis kayaknya orang Amerika, seorang dokter. Dia bilang salah satu yang membuat tubuh itu bisa sehat adalah sikap, dia bilang. Sikap seseorang terhadap dirinya, terhadap kehidupannya, positif atau tidak, itu akan membuat jantung, semua organ itu, kata dia, itu ada penelitiannya di Harvard, enggak saya, disebutkan situ, itu ternyata itu bisa berefek untuk menjadikan atau membuat tubuh itu menjadi makin sehat gara-gara sikap. Harusnya kita sebagai muslim, sebagai mukmin itu punya sikap yang sangat-sangat jelas dan sangat tegas dalam urusan yang berhubungan dengan apalagi dunia.
gitu.